Halo guys, selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini gue bakal bahas apakah iPhone 13 ini masih worth it di tahun 2024 ini. Kita lihat bahwa gue sering banget ngeliat di beranda YouTube itu banyak sekali bermunculan channel-channel yang ngebahas tentang iPhone 13 ini. Dan gue mulai tertarik, kenapa sih harganya itu bisa turun banget dan juga apa alasannya. Nah, makanya gue bakal bahas di video ini. Oke, mungkin yang pertama yang bisa bikin iPhone 13 ini turun drastis itu karena sebentar lagi itu iPhone akan meluncurkan series yang 16. Yang iPhone 16 itu bakal muncul. Sehingga ya kita tahu strategi iPhone itu ketika ingin merilis series baru itu pasti yang seri-seri sebelumnya itu diturunkan harganya. Sehingga ketika harganya turun kemudian yang baru itu muncul, orang-orang pada pengen beli yang baru. Nah, itu juga bisa jadi salah satu alasannya. Dan yang kedua yaitu akan muncul yang namanya iOS 18, yang mana iOS 18 ini sudah punya fitur AI. Sehingga di iPhone 13 ini pastinya itu sudah ada fitur ini, sudah mendapatkan fitur iOS 18 yang ada AI-nya. Nah, kemudian kenapa bisa turun juga itu karena banyak sekali isu-isu yang timbul di masyarakat bahwasanya iPhone 13 ini sering mengalami trouble, sering ada masalah. Salah satunya ya green screen. Yang mana kita tahu emang isu-isu itu sudah tersebar di masyarakat sehingga membuat masyarakat itu enggan untuk beli iPhone 13 ini dan akhirnya harganya itu mulai turun. Dan kalian tahu nggak, harga awalnya itu kisaran di 12 juta dan sekarang lo bisa beli dengan harga 9 jutaan aja, 9.900.000 itu lo bisa dapat yang iBox. Nah, kemudian apakah worth it atau enggak iPhone ini dibeli di tahun 2024? Ya menurut gua tergantung dari kebutuhan kita sih. Tapi kalau buat gua sendiri itu cukup worth it karena kita lihat harganya itu udah turun drastis. Yang mana kalau kita bandingkan dengan iPhone 11 itu harganya masih sekitar 8,5 juta, yang hanya selisih sedikit banget gitu dibanding iPhone 13. Kalau gua sendiri lebih ke iPhone 13 nya gitu. Tetapi untuk seri yang Pro atau Pro Max itu memang gue sendiri sering lihat banyak teman-teman gue yang emang sering ada masalah di series Pro dan juga Pro Max nya untuk iPhone 13 ini. Tetapi untuk iPhone 13 yang biasa itu menurut gua masih worth it aja gitu. Oh ya, iPhone 13 ini juga sudah punya chipset Bionic 15 yang mana itu sudah cukup untuk performa beberapa tahun ke depan. Dan juga umur untuk iPhone 13 ini itu masih cukup panjang karena dirilis di tahun 2021, yang mana masih ada beberapa tahun lagi untuk bisa digunakan dan update iOS-nya itu masih memadai untuk beberapa tahun ke depan gitu. Sehingga ya masih cukup worth it sih. Memang untuk kendala yang green screen itu tidak bisa dipungkiri ya, emang ada beberapa yang mengalami seperti itu dan itu adalah salah satu kesalahan yang cukup wajar sih. Hampir di semua handphone apalagi sudah punya LED-nya itu OLED itu sering banget mengalami yang namanya green screen gitu ya. Maka kita harus bisa menjadi pertimbangan juga untuk itu, karena ya percuma kalau kita udah beli HP mahal-mahal tetapi ujung-ujungnya green screen, nggak bisa kita pakai, layarnya hijau gitu ya. Itu sebagai salah satu pertimbangan juga sih menurut gua. Kemudian gue juga suka banget untuk fitur kameranya. Untuk iPhone 13 ini sudah upgrade-nya itu udah kelihatan banget. Di iPhone 12 ke 13 itu udah kerasa bener untuk upgrade-annya, dan juga sistemnya juga itu udah kerasa. Baterainya juga di layarnya juga itu kelihatan banget untuk upgrade dari 12 ke 13 ini. Ya mungkin saran gue sebelum kalian beli untuk iPhone 13 ini, kalian ketahui dulu kebutuhan kalian untuk apa. Dan gue juga beranggapan bahwa sebenarnya iPhone 13 ini kemungkinan itu akan menjadi iPhone sejuta umat ke depannya, karena ya udah ada fitur AI-nya nantinya ketika di-upgrade ke iOS 18. Kemungkinan sih seperti itu. Dan gue juga sempat baca untuk beberapa data yang mana menyatakan bahwa iPhone 13 ini menjadi 5 besar untuk iPhone penjualan terlaris di tahun 2022 kalau nggak salah. Nanti coba gue cek lagi datanya, atau teman-teman nanti bisa cek sendiri gitu.
Dan juga gue lihat untuk harga secondnya itu di marketplace itu sekitar 7,5 juta, itu ada yang ngejual di harga segitu, yang ukuran 128 GB untuk internalnya itu masih dijual dengan harga segitu. So jadi menurut gue, apakah di tahun 2024 ini masih worth it atau tidak? Ya menurut gue masih cukup worth it, karena ya harganya itu udah turun banget dibandingkan dengan value yang kita dapetin gitu. Untuk value-nya itu masih oke banget, masih mantap untuk di tahun 2024 ini. Dan juga harganya itu nggak mahal-mahal amat guys. Ya untuk harga segitu, kalau kita compare dengan harga Apple yang sebelumnya, atau iPhone 15, atau mungkin nanti iPhone 16 ke atas, ya cukup worth it untuk iPhone 13 ini. So, mungkin itu aja video kali ini. Thank you dan nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.